Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Dinasti Utsmani di Turki. A. Sejarah berdirinya Dinasti Utsmani di Turki. Sejarah berdirinya Dinasti Turki Utsmani dimulai dari abad ke-12. Pada saat itu, tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan melakukan serangan. Salah satu suku yang diserang ialah suku Kai. Kemudian suku Kai yang berasal dari keturunan Oghuz melarikan diri ke Han. Tidak lama kemudian mereka pindah ke Anatolia ini adalah negara yang nantinya menjadi negara Turki. Anatolia berada di bawah kekuasaan Rom. Akan tetapi, Anatolia pecah menjadi beberapa negara setelah Kesultanan Rom dibubarkan oleh dinasti Seljuk. Salah satu anggota dari suku Kai, cucu dari Ertugrul yang bernama Osman atau Usman, kemudian membantu dan ikut berperang melawan tentara Mongol. Saat itu Usman berhasil memimpin pasukan Islam untuk melawan tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan dinasti Seljuk. Sebagai tanda terima kasih dari pemimpin dinasti Seljuk, Sultan Alauddin menjadikan Utsman sebagai pemimpin di wilayah Istisah. Meski begitu, peperangan antara dinasti Seljuk dengan Mongol masih terus terjadi. Akibatnya dinasti Seljuk menjadi lemah dan akhirnya runtuh. Sementara Utsman bersama pasukannya semakin kuat, sehingga setelah runtuhnya dinasti Seljuk, Utsman pun mendirikan kerajaan yang diberi nama Dinasti Turki Utsmani atau Ottoman. Dinasti Turki Utsmani berdiri pada abad ke-13 setelah resmi mendeklarasikan sebagai kerajaan sendiri. Utsman menjabat sebagai khalifah atau sultan pertama dinasti Turki Utsmani. B. Para pengusaha dinasti Utsmani. Daftar Sultan Turki Utsmani. Yang pertama, Osman I 1299 sampai 1000. B. Para pengusaha dinasti Utsmani. Daftar Sultan Turki Utsmani. Yang pertama, Osman I, 2 Orhan I, 3 Murad I, 4 Bayezid I, 5 Mehmed I, 6 Murad II, 7 Mehmed II, 8 Bayezid II, 9 Selim I, 10 Sulaiman I, 11 Selim II, 12 Murad III, 13 Mehmed III, 14 Ahmed I, 15 Mustafa I. C. Penaklukan Konstantinopel. Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman dalam bahasa Inggris berhasil mencatatkan sejarah besar dengan penaklukan Konstantinopel pada 1453. Penaklukan Konstantinopel dilakukan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Dengan mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel dulu merupakan kota yang paling penting di dunia pada abad pertengahan karena letak strategisnya dalam perekonomian maupun politik dunia. Sejarah perebutan Yerusalem pada 200 tahun Konstantinopel yang terletak di antara benua Asia dan Eropa serta di belah Selat Bosporus juga menjadi ibu kota Bizantium Romawi Timur sejak 324 Masehi sampai awal abad ke-15 Masehi.
D. Peradaban pada masa dinasti Utsmani. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di dunia Islam. Hal itu dikarenakan kerajaan Utsmani pernah mengalahkan bangsa Mongolan Eropa dalam penaklukan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani. Setelah penaklukan tersebut, kerajaan Utsmani memiliki kejayaan sehingga kerajaan tersebut mampu memperluas daerah kekuasaannya ke Eropa. Selain itu, kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan telah diraih oleh kerajaan Turki yang demikian luas, dan dapat dikatakan cepat serta diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aspek peradabannya. E. Masa kemunduran dinasti. Kejatuhan Turki Utsmani merupakan proses sejarah panjang dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Kiprahnya dalam panggung sejarah selama 5 abad, akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-19, merupakan fase yang pasang surut. Dengan demikian, kejatuhan imperium besar ini merupakan akumulasi dari sejumlah kondisi sebelumnya. Namun, faktor penyebab utama kemunduran Turki Utsmani adalah kelemahan para sultan. Sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Turki Utsmani diperintah oleh para pemimpin yang lemah. Kerajaan ini mulai memasuki masa kemundurannya di abad ke-17 Masehi. Di dalam negeri timbul pemberontakan-pemberontakan seperti Suriah di bawah kepimpinan Kurdi Jumbulat, di Lebanon di bawah pimpinan Drize Amir Fakhruddin dengan negara-negara tetangganya. Terjadi peperangan seperti Venetia tahun 1645 hingga 1664 Masehi dan dengan Shah Abbas dari Persia. Kesimpulannya, kerajaan Turki Utsmani pada awalnya hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Turki Utsmani menjadi kerajaan yang besar, bertahan dalam kurun waktu yang lama. Kemajuan dan perkembangan kerajaan Turki dalam bidang-bidang kehidupan diantaranya yaitu bidang kemiliteran, bidang pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan, bidang budaya, bidang keagamaan. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau merupakan raja yang sangat terkenal di dunia dan juga penguasa yang soleh. Sedangkan periode kemunduran dimulai karena terjadinya perjanjian Kartowis 26 Januari 1699 antara Turki Utsmani dengan Australia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.